Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Medan akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Mayop dalam pencatatan laporan keuangan UD Berkah Grosirtas. Baik, ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Gofar Hafiz Sagala dan Bapak Ali Fikri Hasibuan. Kami dari kelompok 4 ada Kristina Sihombing, kemudian Salsabila Amelia Zain, dan Putri Sutriasningsih, kemudian Safitri Lupita, dan Cut Novi Ramadhani, dan saya sendiri Khairani sebagai moderator. Adapun pembahasannya, yang pertama mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat rekayasa ide, dan yang kelima simpulan. Baik, mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Amelia Zain. Kepada Saudari Salsabila, saya Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Mayop adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Software komputer akuntansi yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laporan keuangan. Serta software Mayop telah teruji di negara-negara lain seperti Amerika, Australia, dan sebagainya. Sekarang ini pertumbuhan jumlah UMKM tidak sebanding dengan perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang dimiliki oleh para pemilik UMKM. Banyak UMKM yang masih belum menggunakan sistem terkomputerisasi untuk aktivitas perusahaannya, sehingga UMKM tersebut hanya mengandalkan sistem manual untuk aktivitas perusahaannya. Nah, resiko yang dapat terjadi pun lebih banyak dibandingkan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. UD Berkah Grosirtas adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan tas dan merupakan salah satu UMKM yang masih belum menggunakan sistem terkomputerisasi. Untuk pencatatan keuangannya, baik pencatatan transaksi sampai laporan keuangan yang dihasilkan pun masih dicatat dalam buku bentuk laporan keuangan. Dan itu juga masih tidak begitu maksimal dan laporan keuangan dihasilkan tidak begitu rinci. Maka dari itu kami mencoba untuk mengelola ataupun menganalisis aktivitas keuangan dari UD Berkah melalui aplikasi Mayop. Nah, dan selanjutnya saya akan membahas tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri yaitu pertama, memposting transaksi bisnis yang sudah berjalan dengan aplikasi Mayop Accounting. Yang kedua, menganalisis permasalahan dari laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi Mayop. Yang ketiga, yaitu memberikan solusi perbaikan dari laporan keuangan tersebut. Dan manfaatnya tersendiri yaitu dapat mengetahui transaksi bisnis yang sudah berjalan di UD Berkah Grosirtas dengan aplikasi Mayop Accounting. Yang kedua, dapat mengetahui permasalahan dalam laporan keuangan melalui aplikasi Mayop. Dan yang ketiga, juga dapat mengetahui solusi yang diberikan terhadap laporan keuangan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Persilakan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Salsabila. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Sustriasningsih. Kepada Saudari Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sambu, Medan, yang beralamat di Pusat Pasar, lantai 2, nomor 199, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, yakni pada pukul 10 sampai 12.30 WIB. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu pemilik UMKM di Pasar Sambu, yaitu Bapak Muhammad Ali,
yaitu pemilik dari toko UD Berkah. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, di mana wawancara ini dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan pemilik toko. Pertanyaan yang diajukan seputar transaksi bisnis yang terjadi selama bulan November. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif dengan pendekatan survei. Penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik toko untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dari toko tersebut. Yang kelima yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, catatan pertanyaan, di mana catatan ini merupakan kumpulan pertanyaan yang ingin diajukan oleh penulis kepada narasumber, yaitu pemilik toko UD Berkah Bapak Muhammad Ali. Yang kedua, alat perekam suara. Alat ini digunakan untuk merekam pembicaraan pada saat wawancara sedang berlangsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan bukti bahwa penulis sudah melakukan observasi langsung ke pasar Sambu Medan. Dan yang terakhir yaitu aplikasi Mayop. Aplikasi ini digunakan untuk merekam seluruh transaksi bisnis dan menghasilkan laporan keuangan. Jadi dengan aplikasi ini penyusunan laporan keuangan menjadi lebih jelas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Sutriasningsih. Selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Christina Sihombing. Kepada Saudari Christina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian kami yaitu sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan identitas perusahaan yaitu dengan nama usahanya yaitu UD Berkas Tas. Lalu kami juga mendapatkan nomor telepon dari pemilik tersebut, itu kami cantumkan juga, lalu berpusat di pusat pasar lantai 2 nomor 119. Lalu selanjutnya, daftar-daftar akun yang kami dapat dari UD Berkatas yaitu yang pertama ada kas, persediaan barang dagang, utang dagang, modal Tuan Ali, penjualan slim bag, backpack, handbag, dan waist bag, harga pokok penjualan slim bag, backpack, handbag, dan waist bag, lalu beban-beban. Selanjutnya, hasil penelitian yang tidak saldo awal itu pada UD Berkas Tas, kasnya itu bersaldo awal 4 juta, persediaan barang dagangnya bersaldo awal 15 juta, ada hutang dagang juga sebesar 2.500.000, dan modal Tuan Ali sebesar 16.500.000. Selanjutnya ya persediaan awal barang dagang. Dengan kode BP04 atau backpack yaitu sekitar 100 unit, harga satuan per unit adalah 15.000 dengan hasil 1.500.000. Lalu selanjutnya ada kode barang HB03 atau handbag yaitu sekitar 350 unit, harga satuan per unitnya adalah 15.000 dengan hasil 5.250.000. Lalu ada SB01 atau slim bag yaitu ada sekitar 200 unit dan per unitnya harganya 15.000 dan dengan hasil 3 juta. Lalu selanjutnya ada WB02 atau waist bag yaitu sekitar 350 unit, per harga per unit itu 15.000 dan hasilnya adalah 5.250.000. Selanjutnya adalah transaksi pembelian barang dagang. Nah, pada tanggal 1 bulan November 2020, UD Berkah melakukan pembelian kepada CV Tas Indonesia yaitu sebesar 2.250.000 dan tanggal 1 itu pula kepada CV Konveksi Tas Jakarta sekitar 1.500.000 dan kepada CV Tas Impor juga sebesar 1.500.000 dan kepada CV Tas Center yaitu sebesar 750.000. Selanjutnya ialah yaitu tentang transaksi pembayaran utang. Nah, utang awal UD Berkah itu kan sekitar 2.500.000 dan selanjutnya setelah pembelian itu kan secara kredit yaitu sebesar 6 juta. Nah, di sini pada tanggal 10 UD Berkatas melakukan pembayaran utang kepada CV Tas Indonesia yaitu 1 juta
Lalu kepada CV konvensitas sebesar 1 juta juga, kepada CV tes center sekitar 700.000 dan kepada CV tes impor sebesar 1.500.000. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kristina atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disambung penjelasannya oleh Saudari Savitri Lupita. Kepada Saudari Savitri Lupita, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan dimulai dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020, di mana di sini penjualannya dilakukan secara penjualan tunai. Kemudian hasil penelitian lapor laba rugi, ada pendapatan diterima dari penjualan sling bag, backpack, handbag, dan waist bag. Itu total pendapatannya ada 20.800. Kemudian ada harga pokok penjualan diterima dari didapat dari harga pokok penjualan sling bag, backpack, handbag, dan waist bag. Total harga pokoknya itu ada 11.415.000. Jadi laba kotornya total pendapatan dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar 9.385.000. Nah, untuk mendapat laba bersihnya kita mengurangi beban-beban, yaitu beban listrik, air, dan keamanan sebesar 325.000 dan beban perlengkapan toko sebesar 25.000. Jadi total bebannya itu 350.000. Jadi total laba bersihnya sebesar 9.035.000. Kemudian ada laporan neraca, di mana ada harta lancarnya itu kas sebesar 20.200.000. Kemudian ada persediaan barang dagang ada 9.585.000. Jadi total hartanya ada 29.785.000. Nah, ada kewajiban utang dagang sebesar 4.250.000. Jadi total kewajibannya, total asetnya itu ada 25.535.000. Kemudian ada ekuitas, yakni modal Tuan Ali sebesar 16.500.000. Dan laba bersihnya yang didapat tadi sebesar 9.035.000. Jadi total ekuitasnya sebesar 25.535.000. Nah, dari transaksi tersebut, jadi persediaan akhir barang dagangnya dengan backpack 04 jadi tersisa hanya 1 unit, handbag 03 hanya tersisa 245 unit, sling bag 01 hanya tersisa 330 unit, dan waist bag 02 hanya tersisa 60 unit. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Savitri. Selanjutnya akan dibahas mengenai rekayasa ide yang akan dibawakan oleh Saudari Cut Novi Ramadhani. Kepada Saudari Cut, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Rani yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tentang rekayasa ide. Jadi ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, berdasarkan laporan keuangan melalui aplikasi Mayop, dapat dilihat di laporan laba rugi pada pendapatan penjualan sling bag paling sedikit di antara penjualan yang lain. Kemudian, berdasarkan persediaan akhir barang dagang melalui aplikasi Mayop, dapat dilihat bahwa persediaan akhir backpack hanya tersisa 1 unit barang. Solusinya adalah persediaan barang dagang sling bag dikurangi dan persediaan barang dagang backpack ditambahkan. Yang kedua ada berdasarkan hasil neraca saldo akhir melalui aplikasi Mayop. Utang dagang periode November 2020 sebesar 4.250.000, sedangkan pendapatan bersih yang diterima melalui barang dagang adalah 9.035.000. Dapat dilihat bahwa pendapatan yang diterima cukup sedikit untuk 1 bulan dan utangnya terlalu besar dalam pembelian barang dagang. Solusinya, maka dari itu agar selalu memperhatikan kartu persediaan agar dapat memanage barang apa yang perlu disetok dan yang tidak perlu lagi disetok. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Saudari Cut.
Selanjutnya merupakan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, yaitu bahwa UD Berkah Tas mendapatkan keuntungan dari penjualan tas, namun keuntungan tersebut tidak ideal untuk 1 bulan transaksi. Hal ini dikarenakan UD Berkah Tas tidak memperhatikan persediaan barang dagang yang masih ada, stok dan yang sudah tidak ada stok. Sehingga karena tidak memperhatikan persediaan barang dagang, maka pembelian barang dagang secara kredit akan menambah utang dari usaha tersebut menjadi semakin besar, padahal masih banyak stok yang belum terjual pada bulan sebelumnya. Baik, mungkin itulah penyampaian dari penelitian kami mengenai pengaplikasian aplikasi Mayop dalam pencatatan laporan keuangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, mungkin sampai di sini penyampaian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.